Selamat pagi anak-anak, apa kabar hari ini? Semoga kabar baik semua ya. Pada hari ini kita akan belajar. Sebelum kita belajar, mari persiapkan dirimu terlebih dahulu. Nah, karena sudah siap, mari kita belajar. Hari ini kita akan belajar dari tema 4, hidup bersih dan sehat. Subtema yang keempat, hidup bersih dan sehat di tempat umum. Pembelajaran yang kedua. Nah, hari ini tujuan pembelajaran kita ada 3. Yang pertama, siswa dapat mengetahui cara menjaga kebersihan di tempat umum. Yang kedua, siswa dapat melakukan kerjasama melalui permainan, yaitu permainan lomba menggendong teman. Yang ketiga, siswa mengetahui sikap-sikap yang harus dimiliki untuk mewujudkan kerjasama dalam berolahraga. Tempat umum merupakan milik bersama. Tempat umum diantaranya jalan raya, pasar, terminal, dan tempat wisata. Kebersihan tempat umum wajib kita jaga. Hal ini dilakukan agar pengunjung merasa nyaman. Dayu dan warga sekitar melakukan kerja bakti. Mereka membersihkan jalan raya. Ada yang membenahi taman, ada yang menyapu jalan, ada juga yang membersihkan dan memperbaiki selokan. Warga di lingkungan Dayu hidup rukun. Bacalah teks di bawah ini dengan nyaring. Nah, di sini ada judulnya, yaitu kebersihan dan keindahan jalan raya wajib kita jaga. Kebersihan jalan raya harus dijaga. Sampah-sampah harus dibuang ke tempatnya. Di pinggir jalan raya hendaknya disediakan tempat sampah. Saluran air juga harus dibersihkan dan dirawat. Hal ini berguna untuk mengantisipasi agar tidak terjadi banjir. Keindahan jalan raya juga harus diperhatikan. Jalan raya hendaknya dihiasi dengan taman. Taman ditanami dengan berbagai jenis bunga. Jalan raya akan terlihat indah. Tanaman juga berguna untuk menyerap karbon dioksida. Dengan demikian, udara di jalan raya akan bersih. Pengguna jalan raya akan nyaman dan sehat. Nah, ternyata selain lingkungan sekolah dan rumah, kebersihan jalan raya juga harus kita jaga bersama ya. Amati gambar di bawah ini. Nah, di sini ada gambar yang pertama, seorang bapak mendorong gerobak. Yang kedua, seorang bapak sedang memikul beban. Bagaimana mereka melakukannya? Mendorong gerobak dan memikul beban merupakan menggunakan kekuatan otot. Masih ingatkah kamu bagaimana cara melatih kekuatan otot? Kita dapat melatih kekuatan otot melalui permainan. Nah, artinya dengan melakukan permainan kita dapat melatih otot kita, baik otot kaki, lengan, dan sebagainya ya. Nah, perhatikan gambar di bawah ini. Nah, ini adalah lomba menggendong teman. Ya. Tahukah kamu bagaimana cara melakukan permainan menggendong teman? Nah, yang pertama adalah cari teman berpasangan yang seimbang. Nah, artinya kamu harus mencari temanmu yang seimbang. Nah, artinya dia yang pertama laki-laki dengan laki-laki, lalu yang selanjutnya perempuan dengan perempuan. Nah, kamu harus mencari temanmu. Yang pertama itu adalah harus sesama jenis denganmu. Kalau kamu perempuan, carilah perempuan. Jikalau kamu laki-laki, carilah laki-laki. Dan selanjutnya juga cari lihat temanmu yang ukur atau berat badan dan tinggi badannya hampir sama dengan kamu, supaya kamu menggendong temanmu tidak merasa terlalu keberatan. Nah, dan kawanmu juga menggendong kamu tidak merasa terlalu keberatan, karena kalian sama-sama berat badan dan tinggi badannya, atau sama-sama seimbang. Nah, jika satu yang kurus, satu yang gemuk, pasti tidak seimbang ya. Nah, yang kedua, apabila sudah mendapatkan pasangan yang seimbang, berdirilah di belakang garis. Nah, yang ketiga, apabila mendengar aba-aba fluid pertama dari guru, gendonglah pasanganmu. Apabila mendengar aba-aba fluid kedua, berjalanlah ke depan menuju garis batas dan baliklah menuju garis awal. Yang selanjutnya, lakukan lomba menggendong teman dengan cara bergiliran. Nah, tadi kamu sudah menggendong temanmu, selanjutnya temanmu lah yang akan menggendong kamu.
Nah, selanjutnya pasangan yang pertama menuju batas dan balik ke garis awal adalah pasangan yang menjadi juaranya. Nah, siapa yang pertama menuju garis batas atau garis finish ke garis awal, dialah yang menjadi pemenangnya. Lakukan permainan menggendong teman dengan pasanganmu. Lakukan dengan hati-hati dan percaya diri. Dayu dan teman-teman bermain menggendong teman. Mereka bermain dengan rukun dan kompak. Sikap itu menunjukkan kebersamaan dalam berolahraga. Tahukah kamu contoh olahraga lain yang membutuhkan kerjasama yang baik? Mari kita diskusikan bersama contoh olahraga lain yang membutuhkan kerjasama yang baik. Nah, selain menggendong teman, ternyata masih banyak lagi permainan yang membutuhkan kerjasama. Nah, diantaranya sudah Ibu buat di sini ada 6 contoh. Yang pertama bermain tarik tambang, yang kedua bermain kasti, yang ketiga bermain sepak bola, yang keempat bermain bola voli, yang kelima bermain bola basket, yang keenam bermain sepak takraw. Nah, mungkin masih ada permainan yang lainnya yang belum Ibu sebutkan ya. Nah, tapi anak-anak harus tahu permainan yang lainnya yang membutuhkan kerjasama. Sikap apa yang harus kamu miliki agar terwujud kerjasama yang baik ketika berolahraga? Nah, ini adalah sikapnya. Yang pertama, mau membantu teman. Nah, artinya saat kamu berolahraga ataupun melakukan permainan, kita harus mau membantu teman ya, baik dalam kesulitan ataupun contohnya teman sedang terjatuh. Nah, yang kedua, menjaga kekompakan. Nah, yang pastinya apabila kita melakukan permainan, kita harus kompak supaya kita ya dapat bermain dengan baik. Yang ketiga, bermain dengan sportif. Artinya bermain dengan jujur ya, dengan secara sehat. Yang keempat, saling mendukung. Nah, artinya tiap-tiap teman harus mendukung satu sama lain. Yang kelima, tidak bersikap egois. Nah, artinya di sini kita juga harus memberikan kesempatan kepada orang lain untuk ya melakukan permainannya dengan baik. Artinya tidak hanya kita sendiri yang menunjukkan kemampuan kita, tapi kita juga memberikan kesempatan kepada teman lain untuk melakukan olahraga atau permainan dengan baik. Nah, yang keenam, tidak mencela kesalahan teman. Nah, mungkin saja saat permainan ataupun olahraga temanmu melakukan kesalahan secara tidak sengaja. Nah, maka kamu tidak boleh mencela ataupun mengejek temanmu tersebut ya. Tapi kamu harus dapat saling memperbaiki. Apabila kamu boleh mengingatkan, menasihati temanmu, nah itu lebih baik daripada mencela kesalahan teman ya. Nah, anak-anak, bekerja sama merupakan wujud persatuan. Biasakan sikap di atas dalam kehidupan sehari-hari ya nak. Baik, terima kasih anak-anak Ibu Guru. Inilah pembelajaran kita hari ini, semoga bermanfaat. Nah, terima kasih anak-anak Ibu Guru, tetap sehat, tetap semangat. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Dadah.